Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alsa Zakana Putri dengan NIM 4432410033. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul penerapan diagram dalam aplikasi Sirasa. Aplikasi Sirasa merupakan sistem manajemen arsip digital yang berfungsi untuk mengelola berbagai jenis data seperti surat, arsip keuangan, arsip karyawan, profil restoran, dan audit trial. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan dua jenis diagram yang digunakan dalam perancangan aplikasi, yaitu ERD dan sequence diagram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dan fungsi tiap-tiap diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur data dalam suatu sistem. Diagram ini memperlihatkan entitas, atribut, serta hubungan antar data. Dalam aplikasi Sirasa, ERD digunakan untuk memperjelas bagaimana data disimpan, dihubungkan, dan diakses oleh aktor seperti admin, staf, dan pimpinan. Fungsi ERD adalah untuk membantu perancangan database yang terstruktur, menjaga keterkaitan antar data, serta membuat pengelolaan arsip menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, definisi dan fungsi sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar pengguna dan sistem dalam menjalankan suatu proses. Diagram ini memperlihatkan alur pesan dan waktu terjadinya aktivitas dalam sistem. Dalam aplikasi Sirasa, sequence diagram digunakan untuk memetakan proses login pengguna, penginputan surat, pengelolaan arsip, hingga pencatatan aktivitas di audit trail. Dengan diagram ini, kita bisa melihat urutan langkah kerja sistem dari awal hingga akhir secara jelas. Selanjutnya kita masuk ke dalam diagram ERD. Di sini ada gambar dari diagram ERD. Nah, di gambar ini dapat dilihat eh, hubungan antara tiga aktor utama yaitu admin, staf, dan pimpinan dengan fitur-fitur yang ada di sistem Sirasa. Jadi setiap garis penghubung menunjukkan relasi one to many. Artinya satu aktor dapat mengelola banyak data di setiap fitur. Contohnya seperti satu admin bisa mencatat banyak surat, satu staf bisa membuat banyak surat, dan satu pimpinan dapat memverifikasi banyak arsip. Melalui relasi ini, sistem menjadi lebih teratur dan data antar bagian dapat saling berhubungan dengan baik. Adapun penjelasan dari diagram IRD sebelumnya. Yang pertama, admin dengan surat. Hubungan ini bersifat one to many karena satu admin bisa mencatat dan menyimpan banyak surat. Admin bertugas menginput surat masuk dan keluar agar tersimpan di rapi di sistem. Yang kedua, staf dengan surat. Satu staf bisa membuat beberapa surat keluar. Surat yang dibuat staf akan dikirimkan ke admin untuk disimpan sebagai arsip digital. Yang ketiga, pimpinan dengan surat. Satu pimpinan bisa meninjau dan memverifikasi banyak surat. Semua surat yang diterima akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diproses. Yang keempat, admin dengan arsip keuangan. Satu admin dapat mencatat banyak transaksi keuangan. Setiap bukti transaksi akan diunggah dan disimpan sebagai arsip digital. Yang kelima, pimpinan dengan arsip keuangan. Satu pimpinan dapat meninjau dan menyetujui banyak laporan keuangan yang sudah dibuat oleh admin. Selanjutnya, admin dengan arsip karyawan. Satu admin HR mengelola banyak sekali data karyawan seperti biodata, absensi, dan riwayat kerja. Yang ketujuh, pimpinan dengan arsip karyawan. Satu pimpinan meninjau dan menilai banyak karyawan berdasarkan arsip yang diinput oleh admin. Yang kedelapan, admin dengan profil restoran. Satu admin bisa mengunggah berbagai dokumen profil restoran seperti sejarah, visi misi, dan sertifikat halal. Yang kesembilan, pimpinan dengan profil restoran. Satu pimpinan dapat memverifikasi dan menyetujui banyak dokumen sebelum ditampilkan ke publik. Dan yang terakhir, admin, staf, dan pimpinan. Dengan audit trial, setiap pengguna dapat melakukan banyak aktivitas di sistem. Semua tindakan mereka seperti input, edit, atau hapus data otomatis tercatat di audit trail. Selanjutnya,
kita akan masuk di sequence diagram. Yang pertama, ini ada diagram sequence di mana proses login sistem. Pada diagram ini terlihat proses login pengguna. Proses dimulai ketika admin, staff, atau pimpinan memasukkan user dan password di halaman login. Setiap login, sistem kemudian mengirimkan data login ke database untuk memeriksa apakah sudah sesuai dengan data yang tersimpan. Jika data valid, sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna, misalnya dashboard admin, staff, atau pimpinan. Namun, jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan error. Proses login ini penting untuk menjaga keamanan sistem agar hanya pengguna yang berhak yang bisa masuk. Yang kedua yaitu proses pengolahan surat dalam fitur manajemen surat. Diagram ini menjelaskan urutan proses pada fitur manajemen surat. Pertama, staff membuat atau menginput data surat melalui form surat seperti pengirim, penerima, tanggal, dan perihal surat. Setelah diisi, sistem melakukan validasi untuk memastikan data sudah lengkap. Jika valid, sistem menyimpan surat ke database dan membuat nomor surat otomatis agar arsip teratur. Nah, surat yang sudah disimpan akan dikirim ke pimpinan untuk diverifikasi. Pimpinan memeriksa isi surat, dan jika disetujui, sistem memperbarui satu surat menjadi selesai. Proses ini membuat semua surat tersimpan rapi dan mudah dicari secara digital. Selanjutnya, diagram ini menjelaskan alur proses pengelolaan arsip keuangan. Admin menginput data transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran, lalu mengunggah bukti transaksi ke sistem. Sistem memvalidasi data dan menyimpan ke database. Setelah itu, pimpinan meninjau laporan transaksi tersebut untuk memastikan data sudah benar. Jika sesuai, pimpinan memberikan status disetujui. Jika ada kesalahan, pimpinan bisa menolak atau meminta revisi. Setelah disetujui, sistem menandai arsip keuangan sebagai laporan sah. Dengan alur ini, semua transaksi tercatat dan mudah diaudit kembali. Selanjutnya, diagram ini menunjukkan proses dalam pengelolaan arsip karyawan. Admin HR menambahkan atau memperbarui data karyawan seperti biodata, jabatan, absensi, dan riwayat kerja. Sistem menyimpan data ke database agar tersimpan aman dan mudah diakses. Pimpinan kemudian meninjau data tersebut untuk memberikan penilaian kerja. Setiap evaluasi yang diberikan pimpinan akan disimpan sistem sebagai riwayat kinerja karyawan. Dengan sistem ini, data kepegawaian menjadi lebih rapi, terpusat, dan bisa digunakan untuk penilaian kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya, pengelolaan profil restoran. Slide ini di sini terdapat diagram yang menjelaskan fitur profil restoran dan arsip tetap seperti sejarah berdiri, visi misi, sertifikat halal, dan izin usaha. Admin mengunggah dokumen ke sistem melalui form upload. Sistem menyimpan dokumen ke database arsip tetap. Selanjutnya, pimpinan memeriksa dokumen tersebut untuk memastikan validitas dan kelengkapannya. Jika sudah benar, pimpinan memberikan persetujuan sehingga dokumen bisa ditampilkan ke publik. Proses ini memastikan hanya dokumen resmi dan valid yang dapat dipublikasikan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, diagram terakhir ini menjelaskan fitur audit trial atau jejak aktivitas pengguna. Setiap kali admin, staff, atau pimpinan melakukan tindakan sistem seperti menambah, mengedit, atau menghapus data, sistem otomatis mencatat aktivitas itu ke database audit. Data yang disimpan mencakup nama pengguna, waktu, jenis aktivitas, dan data arsip yang diubah. Kemudian, catatan ini bisa ditampilkan sebagai laporan aktivitas sistem. Fitur audit trail berfungsi untuk menjaga keamanan, transparansi, dan tanggung jawab pengguna karena setiap aktivitas di sistem bisa dilacak kembali. Jadi itu
Tadi penjelasan tentang penerapan IRD dan sequence diagram pada aplikasi Serasa. Kedua diagram ini sangat penting untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem IRD, membantu menjelaskan hubungan antara data, sementara sequence diagram memperlihatkan urutan proses dari awal sampai akhir. Dengan penerapan dua diagram ini, sistem Sirasa bisa berjalan lebih teratur, efisien, dan aman dalam pengelolaan arsip digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.